Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Sebagai pewawancara ingin bertanya dengan Dewi Sylvia sebagai narasumber. Pertanyaan pertama, mengapa mangrove dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alam dalam pembuatan batik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sylvia, NIM 05. Di sini saya berperan sebagai peneliti mangrove. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Firman. Mangrove merupakan salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai zat warna alami dalam pembatikan karena kulit kayu mangrove mengandung tanin. Tanin adalah pigmen tumbuhan dengan berat molekul tinggi antara 500 sampai 20.000. Pertanyaan yang kedua, apa keunggulan pewarna alam dari mangrove dalam pembuatan batik? Pertanyaan yang kedua, dari segi limbah prosesnya, pewarna alami ini lebih ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan karena zat-zat yang terkandung dalam pewarna alami ini mudah terurai sehingga tidak menimbulkan polusi. Dari segi pewarnaan, warna yang diperoleh memiliki sifat-sifat yang lembut, harmonis, dan bahkan sebagian dapat disebut dengan warna pastel. Pewarna alami biasanya mengandung aroma khas yang muncul ketika menyatu dengan kapas. Dengan serat kapas, kain batik yang menggunakan pewarna alami memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pewarna kain kimia. Di sini saya juga menggunakan Rida Onis sebagai pembatik. Hai, perkenalkan nama saya Rida Onis Shalawita, NIM 200351100031. Di sini saya sebagai pembatik. Simak video tersebut ya teman-teman. Berikut merupakan pewarnaan kain dengan pewarna alami kulit kayu mangrove. Terdapat 3 proses utama pewarnaan kain. Yang pertama, persiapan kain. Yang kedua, pembuatan motif. Dan yang ketiga, pewarnaan dan pengikatan. Yang pertama adalah persiapan kain. Pertama-tama, siapkan kain dan kaos putih polos dan juga deterjen. Larutkan deterjen ke dalam air secukupnya. Lalu rendam kain ke dalam larutan tersebut selama 1 jam. Kemudian keringkan. Selanjutnya siapkan 100 gram tawas dan 3-4 liter air. Panaskan air hingga suhu 75 derajat Celcius dengan ditandai gelembung-gelembung kecil di dalam air. Lalu larutkan tawas ke dalam air panas tersebut. Rendam kain ke dalam larutan tawas selama 2-3 hari, kemudian dijemur. Proses kedua yaitu pembuatan motif. Motif yang pertama adalah motif dengan teknik jumputan. Pertama-tama, buat pola dengan menggunakan kelereng atau uang logam, kemudian ikat dengan karet gelang. Ulangi langkah ini untuk titik yang lain pada kain. Pola ini dapat diatur dengan rapi dengan cara menggambar pola terlebih dahulu sebelum dilakukan pengikatan. Kedua yaitu motif dengan teknik shibori. Pertama-tama, bagi kain menjadi beberapa bagian yang sama panjang.
Lalu buat pola segitiga seperti yang terlihat di video. Segitiga tersebut diulangi hingga kain habis berbentuk segitiga semuanya. Hasil dari pembuatan motif shibori adalah sebagai berikut. Motif ketiga adalah teknik campuran dengan kaos polos. Buat teknik jumputan dengan 3 titik di kaos bagian depan, lalu ikat dengan karet gelang. Lalu, buat motif bunga pada pergelangan tangan kaos dengan cara melipat kecil-kecil lalu ikat dengan karet gelang. Selanjutnya, kaos dilipat menjadi 2 bagian. Buat motif bunga pada sisi perut kaos dengan cara melipat seperti pada video. Kemudian diikat dengan karet gelang. Yang ketiga yaitu pewarnaan dan pengikatan. Pertama-tama, panaskan 2-3 liter pewarna alami hingga suhu 75 derajat Celcius, kemudian dinginkan. Selanjutnya, celupkan kain yang dibentuk motif ke dalam pewarna tersebut. Diamkan beberapa saat hingga semua bagian kain terendam dengan sempurna. Kemudian jemur kain yang telah diwarnai di bawah sinar matahari hingga kering. Berikut merupakan hasil kain yang telah dikeringkan. Proses selanjutnya adalah pengikatan warna. Pertama-tama, panaskan 3-4 liter air hingga suhu 75 derajat Celcius. Lalu, larutkan 250 gram tunjung ke dalam air tersebut. Celupkan kain ke dalam larutan tunjung tersebut selama 10-15 menit hingga terendam sempurna. Selanjutnya, panaskan 3-4 liter air hingga suhu 75 derajat Celcius. Lalu, larutkan 250 gram tawas ke dalam air tersebut. Celupkan kain yang tadi ke dalam air tawas tersebut selama 10-15 menit hingga terendam sempurna. Berikut merupakan hasil pewarnaan kain dengan menggunakan kulit kayu mangrove.